Oke ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat kamu-kamu semuanya yang sedang persiapan menghadapi ujian sekolah. Nah, kali ini akan saya bahas kisi-kisi ya, tapi langsung dalam bentuk latihan soal ujian sekolah Mapel IPA tahun 2021 Kota Tegal. Baik, anak-anakku sekalian, kamu-kamu semuanya, yang soal nomor 1, saya kira kamu nanti tinggal lihat video pembahasan latihan ujian sekolah ya, baik paket A maupun paket B. Silakan dilihat saja karena kisi-kisinya sama sehingga tidak perlu saya bahas ulang ya. Di channel YouTube ini juga sudah ada pembahasan latihan ujian sekolah. Silakan bisa dilihat. Baik, kita langsung ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu tentang kalibrasi termometer ya. Nah, kita lihat di sini bahwa termometer X setelah ditera atau dikalibrasi dengan termometer Celcius didapatkan data bahwa nilai 50 derajat Celcius itu sama dengan 90 derajat X dan 30 derajat Celcius itu sama dengan 60 derajat X. Nah, jika suatu benda diukur dengan termometer Celcius didapatkan suhu 90 derajat, maka benda itu jika diukur dengan termometer X itu suhunya berapa? Nah, baik kamu-kamu semuanya, kita buat skala ya seperti biasa nih. Ini skala termometer X. Kita buat skalanya dulu. Oke. Nah, ini untuk termometer X-nya ya. Kemudian kita buat pembandingnya di sini adalah termometer Celcius ya. Termometer Celcius. Yang perlu kamu ketahui bahwa yang namanya termometer Celcius itu bawahnya 0, atasnya 100. Tetapi kita akan menggunakan data yang ada di sini ya. Dilihat di sini bahwa jika di termometer Celcius itu menunjukkan angka 30, ya kan? Angka 30 misalkan di sini ya. Nah, menunjukkan angka 30. Nah, maka di termometer X-nya menunjukkan angka berapa? Menunjukkan angka 60. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian di termometer Celciusnya menunjukkan angka 50 ya, misalkan sini ya, 50. Oke. Di termometer X-nya menunjukkan angka berapa? 90. Nah, 90. Pertanyaannya, jika ada sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, itu suhunya didapatkan berapa ini? 90. Maka jika benda yang sama diukur dengan termometer X, suhunya berapa? Ya, misalkan P. Nah, nilai P-nya ini berapa? Boleh mau pakai cara perbandingan ya, boleh. Bagaimana cara perbandingannya? Seperti ini nih, cara yang pertama ya, kamu boleh dengan cara seperti ini. Mau lihat ini 5 yang Celciusnya 50 ke 30 itu selisihnya berapa? Nah, ini kan selisihnya 20, betul ya? Nah, selisihnya adalah 20. Kemudian nilai dari batas atas nih, yang di atas 90 ke 30 itu selisihnya berapa? Nah, selisihnya adalah 30 ke 90 adalah 60, gitu kan? Nah, sekarang kita bandingkan untuk yang termometer X-nya 9 ke 60, selisihnya berapa? Nah, ini adalah selisihnya adalah 30, betul ya? Nah, 30. Nah, kita harus tahu sekarang dari P sama seperti ini kan, dari atas ke bawah ini selisihnya berapa? Nah, kan gitu.
Nah, terus cara mencarinya bagaimana? Nah, cara mencarinya kamu tinggal dilihat. Lihat sini. Untuk yang batas bawah, dari tengah ke bawah ini 20, yang Celsius 20, sini berapa? 30. Artinya perbandingannya berapa? 2:3. Gitu kan? Atau lebih gampangnya, kalau di sini 20 yang bawahnya, besarnya berapa? 60. Iya kan? Oh, berarti dari 20 ke 60 ini kan dikali berapa? Dikali 3, gitu kan? Oh, maka sama. Ini dari 30 ke yang ke sini ini ya. 30 ke sini ini juga nanti dikali 3. Nah, karena perbandingannya harus sama, gitu ya. Oh, karena ini ke sini dikali 3, ini juga ke sini dikali 3. Berarti 30 dikali 3 berapa? 90. Oh, berarti 60 ke P itu selisihnya harus 90. Berarti berapa nilai P-nya? Ya tinggal 60 ditambah 90. Berapa? Benar ya, 150. Loh, jawabannya yang C. Nah, itu kalau yang dasarnya sudah paham justru. Kalau misalkan lo itu malah bingung ya. Oh, kalau bingung ya pakai caranya seperti ini. Oke. Nah, cara biasa. Wah, cara yang cepet. Nah, nggak enak lah, pakainya yang biasa aja. Oke. Ya, biasa tapi luar biasa. Oke. Kalau pakai cara biasa ya seperti ini nih. Jadi nilai yang diketahui kan tadi ini 90 sama 60 kan. Ya, ini ditulis saja nih. 90 dikurangi 60 per yang atasnya tadi kan P. Ya, P dikurangi yang bawah ini 60. Oke, sama dengan dibandingkan dengan skala Celciusnya. Ya sama juga nih. Ada 50, oke, dikurangi 30 per yang atasnya juga 90 dikurangi 30. Oke. Sehingga nanti kita dapatkan ini 30, ya kan? Nah, per P min 60 sama dengan ini 20 per berapa? 60, gitu kan? Nah, kamu boleh sederhanakan dulu juga boleh. Sederhanakan dulu. Nah, sederhanakan 20 per 60. Nanti akan dapatkan ini 1, sini 3, gitu ya. Nah, terus kalikan silang. Oke, dikalikan silang. Oh iya, tadi ini mana ini tulisannya hilang. Nah, dikalikan silang berarti akan dapatkan 3 dikalikan 30. Oh, berarti berapa? 90. P min 60 dikalikan 1 kan tetap berarti P min 60. Maka nilai P-nya 60-nya pindah ruas. Jadi 90 plus 60. Oh, jadi 150. Lah itu nilai P-nya. Ya. Atau bisa jadi soalnya seperti ini. Nah, soalnya seperti ini. Nah, ya. Dalam sebuah percobaan, seorang siswa menggunakan termometer X mengukur es sedang melebur pada suhu min 5 derajat dan mengukur suhu air saat mendidih pada suhu 115. Jika anak tersebut mengukur suhu suatu benda dengan termometer Celcius didapatkan suhu 30, maka jika benda yang sama diukur dengan termometer X akan didapatkan suhu sebesar. Nah, ya maksudnya begini ya anak-anak. Nah, kita buatkan skalanya ya, kita buatkan skalanya. Nih. Oke ya, ini skala termometer X-nya. Kemudian di sini ada skala untuk termometer Celciusnya. Nah, di soal ini diketahui nih, untuk termometer X mengukur es sedang melebur pada suhu min 5. Artinya es sedang melebur itu menunjukkan titik leburnya atau batas bawahnya. Ini adalah minus 5. Nah, dan termometer X itu mengukur suhu air saat mendidih yaitu 115. Artinya termometer X ini titik didihnya atau titik atasnya adalah 115. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk termometer Celcius ya tidak disebutkan di sini, tapi kamu harus paham kalau Celcius itu titik bawahnya 0, gitu kan? Titik atasnya atau titik didih airnya adalah 100. Nah,
Nah, pertanyaan di soal itu apa? Jika suatu benda diukur dengan termometer Celcius, hasilnya adalah 30 derajat, maka diukur dengan termometer X itu berapa? Ya, misalkan P. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kayak tadi saja ya. Nih, pakai cara biasa aja, boleh pakai cara biasa. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Yang pertama, yang ini kurangi yang bawah. Berarti P dikurangi min 5 gitu kan, per yang atas kurangi yang bawah. Berarti 115 dikurangi min 5 ya, sama dengan pembandingnya juga sama ini. Berarti 30 dikurangi 0 ya, per atas kurangi bawah. 100 dikurangi 0 gitu ya. Ini min kan jadi plus, jadinya P plus 5 per ini juga jadi plus 115 plus 5 adalah 120 sama dengan ini menjadi 30 per 100. Oke, bisa disederhanakan? Bisa ya. Disederhanakan. 3 per 10, maka nanti kita bisa kalikan silang. 10 atau biarkan saja ya, nggak usah dikalikan silang, kamu tetap tulis P yang dikalikan silang cukup 120-nya, sehingga nanti kita dapatkan P plus 5 sama dengan 3 per 10. Nah, 120-nya kalikan silang nih. Nah, sehingga nanti bisa disederhanakan 10-nya habis ya, maka kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 3 kali 12 kan 36. Plus 5-nya pindah ruas jadi min 5. Sehingga nilai P-nya berapa? Oke, 31 ya, derajat X. Loh, ini jawabannya yang D. Oke ya, itu oke.